Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pendiagnosa Gejala Penyakit Chikungunya. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Enggar Novianto. Sebelah kiri saya ada Muhammad Wisnuarti dan sebelah kanan saya ada Jaka Pratama. Oke. Untuk latar belakang masalah akan dibacakan oleh Jaka Pratama. Latar belakang masalah, virus chikungunya pertama kali diidentifikasi di Afrika Timur tahun 1952. Virus ini terus menimbulkan epidemi di wilayah tropis Asia dan Afrika. Di Indonesia, demam chikungunya dilaporkan pertama kali di Samarinda tahun 1973. B. Identifikasi masalah. Meningkatnya jumlah penderita penyakit chikungunya dari tahun ke tahun. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. C. Rumusan masalah. Bagaimana membuat dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan klinis untuk mendiagnosa gejala penyakit chikungunya yang diderita oleh pasien. B. Observasi. Tabel rangkuman hasil pengumpulan fakta dan data. Klasifikasi: 1 jenis masalah, 2 data dan fakta, 3 jenis keputusan, 4 model keputusan, dan 5 input sistem. 6 proses, 7 keluaran sistem. Jadi selanjutnya dibacakan oleh Enggar. Terima kasih kepada Jaka yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuisisi basis pengetahuan. Kenapa ada akuisisi basis pengetahuan dalam kecerdasan buatan? Salah satu komponennya adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan di sini ada gejala, ada tabel daftar gejala, kode gejala, nama gejala, dan keterangan penjelasan. Contohnya salah satu kode yang saya buat G01 dengan nama gejala demam. Keterangannya itu biasanya demam tinggi, timbul mendadak, disertai menggigil dan muka kemerahan. Demam penyakit ini ditandai dengan demam tinggi mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan seterusnya ada nama gejala sakit persendian, nyeri otot, bercak kemerahan, dan sakit kepala, kejang, dan penularan. Selanjutnya ada daftar tabel penyebab. Di sini ada 2. Yang pertama ada kode penyebab dan nama penyebab. Salah satunya ada kodenya P01. Nama penyebabnya penyakit chikungunya disebabkan oleh sejenis virus yang disebut virus chikungunya. Virus ini termasuk keluarga Togaviridae, genus Alphavirus atau grup A, Alphabornivirus, dan seterusnya ada 3. Kemudian ada tabel akuisisi pencegahan. Di sini yang saya kodekan itu PG01 sampai PG010. Pencegahan di sini salah satunya bersihkan vas bunga, akuarium, dan tempat minum hewan peliharaan secara teratur setidaknya seminggu sekali. Dan terakhir ada tabel saran. Saran di sini ada 3 yang dibuat, kodenya S01 sampai S03. Nama sarannya itu makan makanan bergizi, perbanyak mengkonsumsi buah-buahan, dan banyak minum air putih. Selanjutnya alur keputusan. Di sini alur keputusan dibuat dengan melakukan visio, yang dimana pasien akan memulai dengan memilih menu konsultasi. Nanti akan selanjutnya menginputkan gejala, kemudian nanti di basis datanya dicek, diambil dari basis data tepatnya pengetahuan gejala. Jika dia mirip kasus maka akan ditampilkan diagnosanya, tapi jika tidak mirip kasus maka atau ada gejala lagi, pasien akan menginputkan gejala dari awal. Dan setelah itu jika tidak ada gejala maka akan menampilkan diagnosa dan menyimpan hasil diagnosanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Wisnuarti. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari analisis
eksperimen kita buat tentang mendiagnosa penyakit. Ya, dan selanjutnya adalah pemodelan sistem diagram aljabar yang akan dijelaskan oleh Enggar Novianto. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan. Pemodelan di sini menggunakan DFD. Yang pertama, konteks diagram. Entitas yang terlibat ada para medis, pasien, dan pakar penyakit. Para medis itu menginputkan gejala ke sistem pendukung keputusan pendiagnosa gejala penyakit Chikungunya. Kemudian dari sistem akan mengeluarkan hasil diagnosa. Pasien menginputkan identitas pasien. Sistem akan mengeluarkan hasil diagnosa kepada pasien dan nomor rekam medis. Dan di sini ada pakar penyakit Chikungunya. Menginputkan penyebab, gejala, pencegahan, dan basis pengetahuan. Pemodelan diagram alur data level 0. Nah, di sini ada proses rekam data yang diinputkan oleh para penyakit Chikungunya, penyebab, gejala, pencegahan, saran, dan menghasilkan basis pengetahuan. Kemudian para medis menginputkan gejala. Dari hasil rekaman di sini, data-data ini akan dimasukkan ke database, yaitu database pasien, gejala, pencegahan, penyebab, penanganan, dan saran. Dan dari database ini akan dimasukkan ke dalam sistem di proses konsultasi. Di proses konsultasi, pasien menginputkan identitas pasien ke dalam proses. Kemudian sistem akan mengeluarkan hasil diagnosa, nomor rekam medis, dan hasil diagnosanya akan diserahkan ke para medis. Kemudian gejala penyakit akan dimasukkan ke. Oke, selanjutnya diagram pada data level 1 proses konsultasi dan saran. Pasien menginputkan identitas pasien ke dalam proses pengambilan input data visual. Data ini diambil dari database pasien dan gejala. Kemudian sistem akan mengirimkan gejala penyakit ke dalam database dan gejala penyakit. Dari database gejala penyakit akan diambil oleh dalam proses cek riwayat penyakit pasien. Riwayat penyakit pasien ini adalah riwayat penyakit yang diderita oleh pasien sebelumnya, yang akan direkap di dalam proses rekap riwayat penyakit. Kemudian dari gejala penyakit, di dalam database gejala penyakit akan diambil dan akan dimasukkan ke proses saran. Saran penyakit pasien akan direkap di database saran. Dan saran ini akan diambil untuk dimasukkan ke dalam proses penanganan penyakit. Dari hasil penanganan penyakit ini di dalam sistem akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam database atau username medis. Di dalam proses ini database yang terlibat saran, penanganan, penyebab, dan pencegahan penyakit akan dikirimkan ke dalam proses penanganan penyakit. Yang selanjutnya akan terdapat hasil. Selanjutnya adalah prototype design interface. Ini adalah tampilan pada wajib. Ada username, paspor, dan jika belum punya akun silakan klik mendaftar. Nah, dan ini tampilan menu utama dari sistem pendukung keputusan untuk diagnosa penyakit ulang. Penyakit Chikungunya maksudnya. Ada home, ada pasien, ada input data, ada pakar Chikungunya, ada para medis dan produser. Klik pasien.